Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM A1H1244069. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku Dasar-Dasar Manajemen PAUD, konsep, karakteristik, dan implementasi manajemen PAUD yang telah saya rangkum. Bab 1, Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Yang pertama itu ada definisi yuridis atau istilah PAUD menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan untuk anak sejak lahir sampai 6 tahun bukan persyaratan pendidikan dasar. PAUD sebagai upaya pembinaan melalui rangsangan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani agar siap melanjutkan pendidikan. Yang kedua itu ada perspektif. Dua perspektif, pengalaman dan pembelajaran atau stimulasi masa awal, dan hakikat belajar perkembangan atau belajar berkesinambungan diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga itu ada kecerdasan yang dikembangkan 10 domain kecerdasan. Yang pertama itu ada spiritual, emosional, interpersonal, kinestetik, verbal linguistik, visual spasial, logis matematika, natural, musikal, semua diarahkan menuju perkembangan holistik anak. Bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. Tumbuh kembang anak usia dini berkembang dibagi menjadi aspek fisik dan psikologis. Secara fisik, anak mengalami perkembangan motorik kasar seperti berlari dan melompat, serta motorik halus seperti menulis dan menggambar. Secara psikologis, perkembangan meliputi kognitif, bahasa, sosial emosional, serta nilai agama dan moral. Anak usia dini berada pada tahap perkembangan tertentu seperti mulai mengenali lingkungan melalui indera dan mulai berpikir simbolik. Oleh karena itu, guru harus memahami tahap ini agar dapat memberikan stimulasi yang tepat sesuai untuk anak usia dini. Bab 3, kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD terdiri dari 3 program utama, yaitu pengasuhan, pembiasaan, dan pembelajaran. Pengasuhan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik fisik maupun emosional. Pembiasaan dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin dan sopan santun. Sementara itu, pembelajaran yang disusun berdasarkan perencanaan seperti program semester, mingguan, dan harian, serta dilakukan melalui pendekatan tema dan sentral agar anak dapat belajar secara aktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada bab 4, hakikat manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah proses mengelola seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Unsur dalam manajemen PAUD mencakup lembaga sumber daya, manusia, sarana prasarana, kegiatan layanan, kerjasama, dan tujuan. Dengan manajemen yang baik, lembaga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terarah. Bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Manajemen PAUD itu luas, tidak hanya mengatur pembelajaran saja, ada beberapa pengelolaan peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, sampai hubungan dengan masyarakat. Semua bagian ini saling berhubungan dan harus dikelola dengan baik supaya lembaga PAUD bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya ada bab 6, perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting. Di sini kita menentukan visi dan misi, tujuan, dan strategi lembaga. Selain itu, dilakukan juga analisis kondisi lingkungan agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dengan perencanaan yang matang, kegiatan di PAUD jadi lebih terarah dan tidak asal berjalan. Bab 7, perorganisasian lembaga PAUD. Perorganisasian itu tentang bagaimana membagi tugas dan tanggung jawab dalam lembaga. Setiap orang punya peran masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kalau pembagian tugasnya jelas, kerja tim jadi lebih efektif dan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Bab 8, kepemimpinan kepala PAUD. Kepemimpinan dalam PAUD sangat penting. Seorang kepala PAUD harus bisa menjadi motivator, komunikator, dan juga teladan bagi guru maupun anak-anak. Selain itu, kepemimpinan juga harus mampu mengembangkan kemampuan guru agar kualitas pendidik terus meningkat.
Bab 9. Pengawasan oleh Kepala PAUD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Proses ini dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah kegiatan berlangsung. Kalau ada kekurangan, bisa langsung diperbaiki. Jadi kualitas layanan PAUD bisa terus meningkat. Pengawasan antara lain yang pertama itu ada untuk menentukan tingkat keberhasilan guru PAUD dan staf PAUD dalam melaksanakan program kegiatan PAUD. Yang kedua itu ada untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program PAUD kegiatan PAUD. Yang ketiga itu untuk mendapatkan alternatif solusi dari setiap hambatan atau masalah dalam pelaksanaan program PAUD. Dan yang terakhir itu untuk mendapatkan bahan masukan dalam membuat perencanaan lembaga PAUD di tahun pelajaran mendatang. Kesimpulan, manajemen PAUD adalah kunci mutu layanan yang menerapkan perencanaan matang, kurikulum terpadu, berbasis tema dan sentral, pengalaman SDM yang berkelanjutan, pemanfaatan sarana prasarana, tata kelola keuangan transparan, serta kepemimpinan kepala PAUD yang komunikatif dan pengawasan berkelanjutan. Praktis disarankan menerapkan pola asuh demokratis, pembiasaan berbasis nilai, perencanaan berbasis SWOT, serta membangun kemitraan aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD.